Live malam ini di Trans 7, Race MotoGP Qatar 2024. Jelang balapan utama di Qatar, Bagnaia, saya belum pernah merasakan getaran sebanyak ini di bagian belakang dengan motor ini. Live malam ini di Trans 7, Race MotoGP Qatar 2024. Ya sobat, balapan pertama di sirkuit Losail Qatar merupakan seri pembuka di MotoGP 2024. Setelah kemarin Sabtu, ada sprint race MotoGP Qatar 2024. Di mana untuk sprint race sendiri dimenangkan oleh pembalap prima Pramac Ducati, yakni Jorge Martin, disusul oleh Brad Binder dan kemudian Aleix Espargaro. Sedangkan untuk posisi keempat dan kelima, diisi oleh pembalap Ducati Lenovo, yakni Francesco Bagnaia, dan juga Marc Marquez, dari tim Gresini Racing. Francesco Bagnaia, duel dengan Aleix Espargaro di menit-menit akhir, hingga kehilangan podium ketiga. Sementara Marquez, sempat berada di posisi keempat, setelah menyalip Aleix Espargaro, dan menuju Francesco Bagnaia, di posisi keempat. Namun, Marc Marquez melakukan kesalahan di tikungan ke-9, sehingga posisinya direbut kembali oleh Aleix Espargaro. Sementara itu, nasib kurang beruntung terjadi pada pembalap Repsol Honda, yakni Luca Marini. Luca Marini, yang mengawali balapan pertama musim ini, bersama pabrikan Repsol Honda, hanya finish di urutan ke-21, di bawah Alex Rins, dari tim Monster Energy Yamaha. Ini sangat wajar, menurut Mimin, karena Luca Marini baru beradaptasi dengan motor pabrikan Repsol Honda, yang merupakan motor paling sulit ditaklukkan oleh pembalap. Pembalap sekaliber Marquez sendiri sangat kesulitan untuk menaklukkan Repsol Honda. Marc Marquez akhirnya pergi meninggalkan Repsol Honda karena 2 musim terakhir tidak bisa memberikan kemenangan untuk dirinya. Setelah 11 tahun bersama Repsol Honda, Marc Marquez pergi bersama dengan tim Gresini Racing, dan targetnya sendiri memenangkan balapan pertama musim ini. Marc Marquez merasa senang sekali, senyum sumringah, setelah dia finish di posisi kelima. Itu terlihat dari raut wajahnya saat masuk ke garasi, dan membuka helmnya, dia tertawa lebar, dan menyelami para krunya. Dalam balapan sprint tadi malam, terjadi insiden, yakni Fabio Di Giannantonio crash yang tidak wajar, sehingga dia gagal finish di sprint race. Jorge Martin sendiri menjadi king sprint race di sirkuit Losail Qatar. Setelah musim lalu, dia juga memenangkan balapan sprint. Jorge Martin sendiri nanti akan start sebagai pole position. Dia menangkan posisi tercepat dalam sesi kualifikasi kemarin. Di posisi kedua, ada pembalap Aprilia Racing, yakni Aleix Espargaro, dan untuk posisi ketiga, ada Enea Bastianini, dari tim Ducati Lenovo. Sementara Francisco Bagnaia, dan juga Marc Marquez, masing-masing akan start di posisi kelima dan keenam, berada di grid kedua. Lalu siapakah yang akan memenangkan balapan MotoGP Qatar 2024 untuk malam hari ini? Berikut adalah jadwal race MotoGP Qatar 2024 live di Trans 7. Jelang balapan utama di Qatar, Bagnaia, saya belum pernah merasakan getaran sebanyak ini di bagian belakang dengan motor ini. Ya sobat, Pecco Bagnaia mampu menyelesaikan sprint race MotoGP Qatar di posisi keempat, meski ada getaran yang dialaminya di Ducati GP24 miliknya. Usai pramusim, Pecco Bagnaia menargetkan awal musim dengan sangat tinggi, namun kenyataannya, Grand Prix Qatar mengalami kemunduran dalam 2 hari pertamanya. Dan, setelah menderita lebih dari yang diharapkan, pada hari Jumat, pembalap Italia itu melakukan penyelamatan yang lebih dari cukup pada hari Sabtu. Meskipun dengan jarak yang lebih rendah dari yang dia inginkan pada awalnya. Juara dunia 2 kali, saat mengamankan tempat di Q2, pada latihan bebas ketiga pagi itu,
tapi kemudian masalah pun dimulai. Kegagalan pada lap terakhir kualifikasi, menyebabkan dia beralih, dari memikirkan pole, menjadi start dari posisi kelima. Sesuatu yang kemudian, membebani dirinya, pada balapan pendek pertama tahun 2024, di mana ia finish keempat, setelah disalip oleh Alex Espargaro. Hasil tersebut memiliki sisi negatif, karena tidak mampu meraih kemenangan, namun Bagnaia juga mengambil sisi positifnya, dengan meraih 6 poin dalam sprint. Setelah akhir pekan, di mana ia merasa tidak sebaik, pada sesi latihan terakhir musim dingin. Transalpine menyoroti klasifikasi tersebut, sebagai penyebab utama, karena tidak finish lebih baik dalam balapan pendek. Sprint ini positif, karena saya menemukan diri saya, dalam kondisi yang berbeda dari tes. Bagnaia memulai ceritanya kepada media, salah satunya adalah motorsport.com. Kualifikasi menjadi hal yang rumit bagi saya, karena start dari pole, bisa mengubah situasi. Itu sebabnya saya sedikit mengkompromikan hasil, karena pada lap tercepat saya melebar. Dan tahukah Anda, bahwa start dari belakang, jika harus bergerak maju, memperumit segalanya. Menariknya lagi, pembalap asal Turin itu menyoroti, bahwa ia mengalami beberapa masalah, dengan Ducati GP24 miliknya. Beberapa getaran, sesuatu yang sudah dikeluhkan Jorge Martin di tes Qatar, dan juga Sabtu ini, meski sempat memenangi sprint. Saya belum pernah merasakan, getaran sebanyak ini, di bagian belakang dengan motor ini. Akhir pekan dimulai dengan sibuk, Pecco kemudian menjelaskan, yang tidak mendapatkan keuntungan, dari berada di belakang Brad Binder, yang finish kedua di depan Alex. Saya melihat diri saya di belakang Brad, dan tekanan karetnya naik, dan itulah yang membuat getaran mulai terjadi. Tepatnya, Bagnaia menyoroti level bagus pebalap Grenollers, sependapat dengan pebalap Aprilia itu sendiri, bahwa hari ini ia memiliki kecepatan lebih dari Ducati. Meski akhirnya ia menutup podium dan tidak menang, Alex lebih cepat, tapi saya tidak tahu, masalah apa yang mungkin dia alami. Terakhir, juara 2022 dan 2023 ini, ditutup dengan semacam peringatan, bagi mereka yang menganggap Ducati sudah sempurna, dan masih belum ada ruang, untuk perbaikan, dan juga secara internal, agar tidak bingung. Tentunya motor ini masih memiliki, hal-hal yang kami miliki, harus bekerja tutupnya. Apakah Bagnaia akan mampu naik podium malam ini sobat? Tulis di kolom komentar ya.